Shalom, jumpa lagi bersama kami Way Out, masih bersama Marji dan juga Pastor Yeri Batina Sarane. Hari ini kita membahas sesuatu yang, oh my god, jatuh cinta, berjuta rasanya. Ya. Kalian pasti anak muda lagi gemes nih sama tema ini nih, Pastor nih. Yeah. Tema yang mahal ini, Pastor. Tema abadi sepanjang masa. Biasa kalau lagi khotbah orang ngantuk, bete pas disinggung soal ini, cinta langsung, meskipun cuma 4 menit atau 3 menit langsung. Betul, langsung melek. Iya. Gimana nih Pastor, jatuh cinta ya, apalagi kalau masa-masa puber atau masa-masa usia-usia produktif itu biasanya lagi gencar-gencarnya orang menggebu-gebu gelora, gejolak di hati tuh Pastor. Gimana tuh Pastor, menurut Pastor? Iya, kalau kita bicara cinta, sebenarnya source terbaiknya adalah datang dari Tuhan. Karena kita kan berkata ini acara rohani ya, gitu. Aku sudah salah fokus. Tapi nggak apa-apa, itu poin. Lihat seberapa besar dan banyaknya kita tuh ke distract dan digiring kepada satu opini ketika berbicara soal cinta. Seakan-akan sepertinya terpisah dari Tuhan. Nah, di acara Way Out ini saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak datang bawa cinta. Dia adalah cinta itu sendiri. Allah itu kasih. Aku selama ini mikirnya Tuhan datang bawa cinta. Iya, dia itu cinta itu sendiri. Jadi cinta itu sendiri. Ketika orang susah lihat Tuhan, orang bisa lihat dari cinta. Jadi cinta itu adalah Tuhan. Itu. Jadi makanya core cinta atau kasih itu menjadi power statement. Bahkan bisa dibilang sebagai pusat dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan dari pusat semua pengajaran. Kesimpulan dari semua yang berbau ketuhanan itu adalah cinta. Nah, makanya harus clear kita memahami dan kita tidak mencoba untuk memisahkan cinta dengan Tuhan gitu. Termasuk jatuh cinta Ji. Iya, jadi makanya Tuhan bilang sendiri yang tertinggi, yang terbesar adalah kasih. Iya, betul. Oke. Jadi selama ini memang iya sih, secara sekuler itu orang bilang cinta adalah segalanya. Iya. Gitu kan. Tapi jangan salah fokus nih. Iya. Tuhan datang bukan bawa cinta, tapi Tuhan itu adalah cinta. Tuhan adalah cinta itu sendiri. Nah, fokus pegang di situ dulu ya, Pastor. Itu dulu. Oke. Terus, Pastor, kira-kira usia berapa ya yang orang itu dinyatakan memang dia udah mengenal cinta? Oke. Ya, sekarang kan kita melihat ada banyak faktor, termasuk hormonal. Ya kan, hormonal. Lalu eksternal juga sih. Jadi kayaknya untuk sekarang ini banyak orang sudah mengalami jatuh cinta dari usia muda, bahkan dari usia di bawah remaja gitu. Lalu saya mencari tahu kenapa ya? Karena itu saya bilang orang berusaha menerjemahkan cinta tanpa Tuhan. Jadi angle-nya lebih ke asmara. Jadi gimana nih Pastor kalau dari peran orang tua mungkin ya atau keluarga gitu ya untuk mengayomi, mengarahkan anak-anaknya atau saudaranya atau temannya atau siapapun yang dia sayangi untuk untuk jatuh cinta yang benar gitu. Jadi gimana tuh Pastor? Iya, jadi ya di sinilah gini ya. Saya mau tanya dulu buat teman-teman yang menyaksikan Way Out ini. Kalau kalian lagi jatuh cinta atau kalian jatuh cinta pertama kali, kira-kira bakal ngomong nggak ke orang tua, mama atau papa gitu. Jadi kalau tidak, berarti ada masalah dalam komunikasi di antara Anda dan orang tua Anda. Dan untuk ini secara khusus buat para orang tua, perhatikan baik-baik. Kalau anak-anak kita jatuh cinta tapi nggak mau cerita sama orang tua, berarti ada sesuatu yang mesti dibenerin. Ada yang salah berarti. Pasti ada yang salah. Karena tidak ada keterbukaan itu berarti ada pengganjal. Iya, artinya mungkin ketakutan untuk tidak diterima dan itu menurut saya salah satu missnya sebuah understanding yang benar tentang cinta. Di mana sih mereka melihat fenomena percintaan pertama kali? Ketika mereka melihat bagaimana bapaknya memperlakukan mamanya dan bagaimana interaksi hubungan suami istri. Makanya hadiah paling indah buat anak-anak adalah ketika, misalnya saya punya anak umur 5 tahun.
hadiah terbaik buat yang saya bisa berikan buat anak saya adalah saya sayangi mamanya dong lebih dari sebelumnya. Jadi contoh. Iya. Ya, oke, Bagaimana cara memperlakukan, bagaimana bukain pintu, angkatin barang, dan semua itu merupakan sebuah edukasi di rumah. Makanya ketika anak-anak tidak mau jujur, nah itu yang saya rasa di segmen ini kita perlu bebenah sih. Kalau mereka nggak kenyang cinta di rumah, mereka akan jajan cinta di luar rumah. Gitu, itu sih poinnya. Makanya ketika ngomong soal Tuhan, kita harus ngomong soal keluarga sebagai sekolah cinta pertama kali dalam hidup seseorang. Tapi gimana Pastor kalau misalnya sebenarnya cinta kasih di rumah sebenarnya ada nih gitu. Cuman kadang-kadang nih anak-anak ABG atau anak-anak di bawah umur itu kadang sering membandingkan diri sama teman-temannya. Teman-temannya tuh udah pada jatuh cinta atau kadang-kadang apa ya, ngeliatnya keluarga orang lebih bahagia gitu sehingga dia kayak salah mengartikan keluarganya. Terus ngelihat ya tadi kenyamanan di luar itu lebih merasa dicintai. Yeah. Itu gimana tuh Pastor? Padahal sebenarnya realnya dia nggak kurang cinta kasih, tapi apa ya, karena lingkungan jadi dia ngeliatnya kurang gitu Pastor. Iya, makanya kan yang dari awal saya bilang soal eksternal, faktor eksternal ini. Oh ya tadi eksternal ya. Apa yang terjadi gelombang di luar. Dari temannya pacaran, nonton filmnya juga itu, lihat film-film remaja sekarang tuh. Jadi orang tua pun harus aktif untuk terlibat yang ya sebenarnya itu sih. Eksternal ya. Iya, bukan cuma aktif tapi ikut dalam interaktif bersama gitu. Terlibat. Iya. Contoh ya saya, waktu anak saya lahir 5 tahun yang lalu, ketika benar-benar masih baru lahir, salah satu yang saya doakan dia adalah pasangan hidupnya kelak. Karena itu adalah part pentingnya. Iya. Dan di saat saya berdoa buat pasangan hidupnya kelak ketika dia jatuh cinta, saya juga menyatakan diri bahwa saya harus jadi orang yang punya kontribusi buat ketika anak saya jatuh cinta kelak. Gitu. Iya sih, benar sih. Kalau dari pengalaman aku sih Pastor ya, pada saatnya memang orang bakal belajar sih dalam hidup. Awal-awalnya pasti kayak di usia muda kita masih belum mateng ya gitu. Cuman puji Tuhan memang mama selalu mendampingi. Jadi kalau aku patah hati dia selalu menguatkan aku lagi untuk tidak bergantung sama cowok itu gitu kan. Sampai akhirnya aku mateng dewasa dan sekarang bisa lebih memilih yang lebih tepat buat aku gitu kan. Itu sih maksudnya bener Pastor bilang peran orang tua tuh penting banget, jangan sampai anak galau akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cinta ya Pastor ya. Karena gini nih ya Ci. Nih ya, saya nanya kamu ya, misalnya ada 2 orang cowok sama cewek, random, nggak saling kenal, bukan tipe masing-masing, ditaruh di satu hutan berdua dalam jangka waktu tertentu, mereka akan saling jatuh cinta nggak? Iya, mau nggak Iya, mau. berarti ada nature-nya kan, maka ada istilah cinta lokasi. Iya. Karena intens itu memang ada ketertarikan dari nature-nya kita dan itu nggak salah. Bayangin kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka itu akan munculnya secara liar dan tidak terkontrol, gitu. Nature-nya udah kayak gitu. Jadi jatuh cinta tuh tanda orang masih hidup lah, kurang lebih begitu. Masih punya rasa. Belum jadi mayat. Dingin. Tapi aku penasaran nih, seorang Pastor Yeri ini gimana sih kisah percintaannya? Aku pengen kulik. Jumpa lagi bersama Way Out. Sesuai janji aku tadi, aku pingin Pastor Yeri, kok aku yang berjanji ya, tapi ya udah aku menagihkan untuk kalian. Ceritanya Pastor, seorang pastor nih, aku penasaran nih. Pernah jatuh cinta kan? Untung ada jeda, jadi cepet mikir. Kalau langsung saya bingung jawabnya. Tapi iyalah orang sama istri kan pasti. Tapi pertama kali aku penasaran. Jadi itu nggak tahu ini lazim apa enggak, waktu TK. What the? Serius. Jadi waktu TK itu sering banget pulang sekolah gandengan sama cewek, terus orang tua bilang, terus saya ingat, oh iya, ya itu makanya saya bilang dari awal, kita kan digempur dengan imajinasi dari film, eksternal, film bahwa apa menarik, cowok sama cewek gandengan tuh menarik, lalu rasa penasarannya muncul. Iya. Lalu nature-nya ada. Gitu. Bayangin lo TK lo. TK ya.
jalan aja belum lurus kan. Tapi memang TK, aku inget-inget TK dulu juga pernah sih kayak orang jodoh-jodohin gitu, terus malu-malu. Tapi itu bukan cinta sih kayaknya, tapi pasti coba lebih rinci-rinci. Iya, jadi tertarik. Terus ada eksekusi lah. Ajak ngobrol, sampai gandengan tangan kok. Terus lanjut? Nggak mana ada lah, lanjut ya. dulu. Kan puisi aja karena masih temenin gitu kan. Tapi rasa itu ada. Itu udah muncul dari TK. Iya, gitu ya. Iya kan. Nah, ya habis itu ya berlanjut terus lah. Pernah sampai ini nggak, Pester pernah nggak ngerasain jatuh cinta sampai galau, sampai bodoh gitu? Pernah nggak maksudnya sampai? Pernah. Pernah, itu umur berapa tuh? SMP kelas 1. SMP ya, pas masa puber sih memang ya. Iya. Jadi lagi. Kayaknya SD juga pernah. Iya. Iya. Ternyata ada yang pengalaman yang lebih parah Iya, dari mungkin gua kayaknya. mungkin gini, saya jujur aja karena nanti kan ada ininya nih. Mungkin saya termasuk orang yang gampang jatuh cinta. Oh iya. Jadi iya. mudah aja gitu, tertarik, mudah. Nah dulu kan nggak ngerti karena itu spontan aja. Entah itu di blog, entah itu dikasih makan, ya itu akan reguler terus aja tanpa ada filter gitu. Aku ingin Pester jawab cepat. Lebih sering nyakitin atau disakitin? Dua-duanya. Paling banyak. Nyakitin kali. Laki-laki emang ya guys. Gitu. Terus itu Tapi ada lagunya Mbak Sofi Sudirman. apa tuh? Tidak semua. Laki-laki. Kenapa ada lagu itu? Oke. Jadi ini zaman dulu tuh PDKT-nya kan masih kayak ini ya Pester, masih tatap muka ya kan, Yeah. masih apa sih, karena sering intens ketemu yang tadi Yeah. Pester bilang ya kan. Yeah. Cuman zaman sekarang nih Pester kan udah banyak banget nih orang kayak lewat aplikasi-aplikasi udah Yeah. jatuh cinta, udah tiba-tiba status Facebooknya udah bersuami istri. Iya, betul. Itu gimana ya? Nanti anaknya di-download kali ya. Nikahnya secara itu anaknya di-download. Ya. Oh iya gitu. Itu gimana? Kok zaman ini memang perbedaan zaman atau gimana Tapi sih? memang ada gapnya. Perbedaannya. Dulu kalau orang jatuh cinta pasti kreatif. Gimana caranya? Kasih bunga, bikin puisi. Iya, mungkin besok tugas kita apa ya di sekolah ya? Oh Nah, iya, gitu iya, kan. iya. Terus kalau nggak pelayanan, sok-sok. jangan lupa saat teduh ya. Iya. Jesus love you. Asik. Terus bawain minuman pas lagi basket atau apa kan gitu kan. Iya, makanya kalau sekarang itu adalah ketika ekspresi yang sama muncul, tapi eksekusinya itu. Ya kan? Sekarang mungkin orang punya problem dengan gambar diri, kepedeannya dia. Lalu ketakutan akan penolakan. Dulu kayaknya ya diterima syukur, enggak juga ya udahlah. Enggak nyampe garuk-garuk tanah lah pokoknya gitu kan. Kalau sekarang kayaknya orang bisa deep banget sedihnya ketika ngalamin sebuah penolakan. Kenapa kayak gitu? Iya, mungkin kemampuan diri untuk nerima satu realita tidak dicintai atau bertepuk sebelah tangan itu membuat orang akhirnya mungkin ya sekarang ya, dulu kayak jarang jadi posesif sih. Posesif tuh gini, kalau gue punya dia itu cuma punya gue, satu. Kedua, kalau gue nggak dapet dia, orang lain gue nggak boleh. Malah Ngeri jadi kan? kayak gitu ya? Ngeri kan? Serem ya? Iya. Iya. Apa mungkin gara-gara zaman informasi itu semakin terbuka sekarang, jadi orang makin banyak melihat kehidupan orang gitu ya Pester ya, sehingga dia jadi kayak nggak pede sama dirinya, ngeliat orang lain lebih bagus atau ngiri atau apa segala macam gitu ya, dan jadi lebih protek karena takut cowoknya ngelihat terlalu banyak cewek-cewek goyang-goyang cantik-cantik. Jadi kayak mungkin efek informasi tadi ya, sosial media dan lain-lain. Tapi kayaknya karena zaman dulu kan paling kalau surat-suratan kita nggak takut-takut juga, paling iya makanya cewek dia gue lagi kan. gini, ketika ada resiko dalam jatuh cinta, dulu tuh orang lebih bisa nerima resikonya. Sakit sih misalnya ya, yang kita yang PDKT dia jadinya sama orang lain. Tapi kalau sekarang tuh kayak sudah disiapin jauh-jauh dari sebelumnya. Makanya aneh, orang PDKT tapi anonim gitu. Aneh kan? Aneh-aneh. Orang PDKT tapi dia nunjukin kamuflasenya tuh lebih lebay gitu. Lebih lebay. Gue yang punya ini, jadi aneh. Atau atau ada lagi PDKT-nya adalah buat marah aja pokoknya. Pokoknya
kemarahan orang balik adalah tanda eksistensi hubungan masih ada. Itu kan, tapi itu yang terjadi sehingga orang punya PDKT makin aneh, tapi itu nyata. Nah sehingga ya kita perlu balikin lagi nih Ji, bahwa kontekstual cinta itu datang dari Tuhan. Bayangin kalau tidak ada intervensi Tuhan, maka ini akan menjadi blunder. Maka cinta akan menjadi pisau yang balik nusuk si pelakunya, si orangnya. Itu ibarat pisau ditancap lalu dicabut pelan-pelan. Aku penasaran nih ngebedain, karena aku pingin lihat dari kehidupan aku ya, dalam membedakan cowok nih, buat kita para jomblo ya kan. Jadi kadang-kadang banyak kita kenalan, apalagi masa pandemi begini kan, kenalan lewat sosmed gitu. Jadi kita cuman tahu real hidup dia tuh cuman lewat stalking doang dari Instagram, dari Facebook gitu-gitu kan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya real dia tuh di pertemanannya dan di keluarganya tuh seperti apa, Pastor gitu kan. Gitu. Jadi gimana ya? Apakah ada gitu kesempatan kita buat jatuh cinta yang real gitu dan menilai dia beneran anak Tuhan atau enggak dalam kondisi kayak gini nih, Pastor? Karena kan susah ketemu tuh, Pastor. Gimana tuh? Kalau cinta, kasih dilihat dari kontekstual Alkitab. Dia ditarik lagi dari bahasa aslinya. Kita akan ketemu eros, filio atau philia, agape. Berarti ngomong cinta bukan bicara soal nafsu aja. Tapi sekarang tuh amor gitu loh, asmaranya yang lebih dimunculkan. Makanya banyak orang hanya siap wedding, nggak siap marriage. Gitu loh. Jadi orang gila honeymoon, tapi orang nggak gila maintain pernikahan dan hubungan. Nah, kalau kita masuk dalam bahasa Alkitabnya, emang ada eros itu. Tapi pada akhirnya hubungan cinta yang sejati adalah hubungan persahabatan. Kok ada agape, cinta tulus, tanpa motivasi, tanpa kepentingan. Nah, jadi persahabatan dari sudut pandang firman itu adalah bagian dari mengimplementasikan jatuh cinta. Makanya dalam pernikahan, chordnya tuh bukan jatuh cinta tiap hari. Akhirnya kita akan menikahi dengan orang yang paling jadi sahabat dengan kita. Dan pernikahan itu artinya sebuah persahabatan jangka panjang sampai maut memisahkan. Jadi kalau dia tidak terbiasa bersahabat, hanya biasa jatuh cinta, maka dia selalu membutuhkan objek lain untuk jatuh cinta. Ya jelas lah dia butuh yang lain, karena jatuh cinta kuotanya udah habis sama dia, sama pasangannya. Dia akan cari yang lain. Dia akan cari yang lain. Ya. Karena menurut dia jatuh cinta adalah itu asmaranya itu. Gitu. Memuaskan keinginannya, kesukaannya dia gitu ya. Jadi itu guys ya, even kita sekarang nih semua serba online. Tadi Pastor ngasih poinnya tuh. Jadi jangan cuma gara-gara stalking terus kamu jatuh cinta, terpesona sama dia, gampang gitu ya Pastor ya. Jadi lebih kayak koneksi persahabatan ya Pastor ya. Jadi kalau kita jatuh cinta, kita harus mikir kita punya hubungan yang lebih panjang di dalam Tuhan untuk membentuk suatu keluarga, membangun sebuah keluarga. Gitu. Jadi perlunya kamu lihat gitu, jangan asal jatuh cinta karena dia keren di Instagram, di Facebook segala macam, dia kelihatannya manis-manis romantis. Jangan tertipu sama itu. Jadi kamu harus tetap melihat apakah koneksi persahabatan kalian itu bisa saling membangun, ya Pastor ya. Betul. Oke. Nangkap, otak saya nangkap. Oke, masih ada harapan cari pacar online. Pacar online. Tapi Pastor, aku takut sih jujur kalau cari pacar online begitu. Kayak kan ada aplikasi. Seru nih. Takut, gak berani aku Pastor. Tapi teman aku ada beberapa 2-3 orang berhasil sampai nikah. Gimana tuh Pastor? Ya intinya adalah gini. Ruang apapun yang bisa membuat kita bisa bersahabat dengan calon yang akan kita nikahkan dalam bentuk apapun itu baik. Ya kan? Nah, dalam persahabatan ini agak sulit kalau persahabatannya hanya online. Karena kalau pasangan kita buka sepatu, bau kakinya nggak tercium secara online. Kalau ketemu beneran bau tuh kaki, itu memang real. Begitu. Nah, jadi tetap Pastor bilang bangun persahabatan dulu. Persahabatan, makanya harus cinta pada pandangan pertama aja kayaknya nggak cukup. Jangan segampang itu guys, gitu ya. Idealnya sih kalau buat saya adalah sediakan waktu untuk bersahabat dengan orang yang
kita mau suatu saat jadi pendamping seumur hidup. Jangka waktunya kira-kira berapa lama kita bisa menyatakan dia sahabat yang baik buat kita? Ya sebenarnya itu kan tergantung kontekstual masing-masing ya. Ada yang misalnya dia pacaran jarak jauh atau dia deket, tapi ukuran waktunya nggak ada. Tapi paling nggak chemistry persahabatannya. Iya udah bisa percaya belum sama ini orang iya, gitu jadi nggak apa ya? Ada salingnya. Saling. Yang satu nyariin, ini juga nyariin. Jangan yang satu searah. mikirin. Namanya cinta pasti dua arah gitu ya. Iya, jadi yang satu mau makan mikirin, mau mandi, mau tidur mikirin. Yang satu main game, asik ya, keinget sekali-sekali. Jangan gitu juga ya kan. Berarti tidak itu ada kan koneksi berarti. perlu waktu. Yang satu menghormati orang tuanya, yang satu bodo amat dengan orang tuanya. Makanya kan di Alkitab dibilang cinta itu maksudnya pasangan itu sepadan ya, Pastor. Iya. Jadi jangan sampai timpang ya. Iya. Ya, setuju. Terus gimana nih sama anak-anak muda anak muda gue juga ya kan, yang bucin sama cinta tuh, Pastor. Menarik nih. Ya. Jadi gini, kenapa ya sebenarnya aneh ya, istilah itu mengikuti realita loh. Karena emang kenyataan saya. Ya, tapi zaman dulu nggak terlalu ada kata-kata bucin, kayak jarang orang ngeliat bucin. Kayak kata-kata kayak galau, baper dulu kan nggak terlalu populer. Nah sekarang ada kata bucin. Nah sekarang nih ya, bucin itu kan luar biasa ya. Ada orang-orang yang udah ditamparin sama pacarnya tiap hari, diinin tiap hari, tapi kok tetap aja mau. Itu udah kontra logika, tapi realitanya kayak gitu. Iya kan, udah dicoba disulap sana sini, ya gue cinta, gimana dong? Nah, ini nih, perhatian baik-baik. Orang itu bisa bucin, super bucin, karena apa? Karena orang itu mengizinkan seseorang mengisi yang harusnya jadi partnya Tuhan di dalam hatinya. Paling berharga dan paling penting. Jadi kalau hati kita tuh punya satu rongga yang gak bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan. Nah biasanya karena dia tidak punya relasi dengan Tuhan, diisilah oleh siapapun mengisi ruang itu. Makanya cintanya bisa cinta gila, cinta ekstrim. Iya kan? Maka orang sulit sekali untuk lepas. Kenapa? Karena memang itu partnya Tuhan. Tapi gini, Pastor, zaman dulu sebelum aku dari kecil memang udah deket sama Tuhan, cuman paling deket itu kan 5 tahun terakhir gitu. Dulu waktu aku belum deket banget, belum benar-benar mengenal firman Tuhan, memang aku kayak gitu tuh, Pastor, bucin yang kayak apa kata pacar iya, ende gitu. Kalau dibilang you bodoh juga iya, saya bodoh. Terus aku kadang-kadang bingung bedain. Bahkan aku sekarang suka bingung, cewek di luar sana kan bisa gampang banget ya dari pacarnya dapat handphone, dapat mobil, dapat apa. Aku malah aku yang ngasih gitu, Mister. Kadang-kadang gue yang bodoh atau apa. Saya ngomong dari kacamata cowok ya. Saya ngomong dari kacamata cowok ya, ini buat teman-teman WO. Cowok, kalau dia sudah berhasil mengobservasi perempuan dan dia melihat titik kebutuhan yang dimiliki perempuan, lalu dia bisa mengisinya secara agresif. Apa aja yang diminta dari perempuan dia bisa dapetin. True. Ya. True. Dan betul. itu strategi. Iya, makanya betul. ada orang-orang yang melatih skillnya seperti itu, cowok ya. Ngelihat cewek dalam 30 menit mereka udah tahu. Oh ini udah pernah kebaca begini, gitu ya. Ini. Nah makanya gini. Ya saya melenceng sedikit lah. Cewek yang punya father issue sangat mudah dimanipulasi oleh laki-laki hidung belang. Karena kalau laki-laki bisa mengisi kebutuhan utamanya, betul, tentang penerimaan, identitas, rasa aman, maka laki-laki itu akan bisa minta apa aja dan perempuan itu bisa kasih. Kenapa? Kalau dia kehilangan nih laki-laki, dia kehilangan rasa amannya. Sekalipun nih laki-laki bajingan luar biasa. Terlindungi di sini gitu, Pastor. Sampai Marilyn Monroe pernah ada quote-nya tuh bikin kalau lo bisa ngebahagiain perempuan, lo bisa dapetin apa, maksudnya lo bisa bikin perempuan itu melakukan apapun gitu. Yeah. Sampai ada quote kayak gitu. Yeah. Makanya itu kayak kalau cowok-cowok ya, zaman saya dulu, ya yang dibangun bukan keterampilan mengasihi pasangan atau jadi pasangan yang baik, enggak. Yang dibangun kemampuan adalah bagaimana caranya masuk sama si A, dia. si B masuknya dari mana dulu, C dari mana dulu. Kayak misalnya contoh, kalau zaman dulu nih ya,
Satu orang tiap hari di WhatsApp 10 kali tiap hari, reguler tuh seminggu. Nanti tiba-tiba di blok di hari ke-8. Maka kita meskipun gak suka sama tuh cowok, biasanya di WhatsApp gue ada yang aneh ya? Enggak ya? Nah, itu kan bagian dari trik tarik ulur. Iya. Nah, itu satu ya. Kedua, ini juga penting teman-teman WO. Kenapa kita harus benar-benar menjaga kekudusan dalam membangun pasangan atau dalam posisi jatuh cinta sebelum nikah? Kalau sudah nikah ya sudahlah. Karena gini, Alkitab berkata ketika seseorang berhubungan, termasuk berhubungan intim sebelum menikah, maka mereka bukan lagi dua, tapi satu. Makanya orang yang kadang-kadang bukan bucin karena udah terlanjur jadi satu. Udah ketergantungan jadi. Kalau jadi satu berarti ada bagian dari A di B, ada bagian dari B di A. Udah jadi terikat. kalau B mau kemana terus, ada bagian dari dia kan cari terus. Ini juga cari terus. Dan sebenarnya tujuan menikah tuh seperti itu. Nah, bayangin kalau satu orang berhubungan dengan banyak orang sebelum nikah, maka di dalam kehidupan dan karakternya ada begitu banyak part orang lain. Dan bagaimana akhirnya dia menjadi satu pribadi yang rapuh. Karena apalagi sekarang culture ada istilah sex after lunch lah, seks apa. Ya itu istilah populer yang ya istilahnya koboi-koboinya di Indonesia lah. Kayak zaman gue yang tapi itu atau apa ya? Itu banyak terjadi ngerti bahasa-bahasa. Iya kan, orang ke tempat malam bungkus selesai. Kalau lagu dangdutnya cinta satu malam. Iya. tapi ini makanya penting banget karena gimana kita harus izinkan Tuhan intervensi dalam perasaan jatuh cinta kita. Karena ini mempertaruhkan masa pernikahan dan nanti anak-anak kita kelak. Bayangin kalau itu tidak diintervensi sama kita bisa bucin sama mantan kita selagi di sebelah kita ada pasangan kita. Kita bisa berimajinasi, bayangin, berimajinasi dengan pasangan yang sudah Tuhan kasih dengan mantan kita yang dulu. Karena ada partner, itu sebabnya. Perbandingan, compare gitu ya. Itu makanya ketika seorang membangun hubungan serius dengan Tuhan, jatuh cintanya difasilitasi dengan Tuhan, maka semua bentuk hubungan yang bukan dari Tuhan, semua hubungan dari Tuhan ya diselesaikan dalam nama Yesus. Sehingga ketika dua orang menikah gak ada lagi embel-embelnya. Jadi udah penuh di dalam cintanya Tuhan. Iya, makanya pilot projectnya Tuhan Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dua-duanya gak punya mantan. Anda penasaran banget. Tapi waktunya nih. Oke, Pastor, ntar lanjut ya, boleh ya. Sebenarnya nanti segmen berikutnya kita pertanyaan, tapi aku masih penasaran. Jadi Pastor masih harus memberi kita banyak wejangan. Oke, guys, ditunggu segmen berikutnya. Yeay, jumpa lagi bersama Way Out. Masih bersama saya Marji dan juga Pastor Yeri. Kita lanjut dulu Pastor ya sebelum kita masuk ke pertanyaan. Aku tuh penasaran banget soal tadi bucin. Gara-gara aku adalah wanita bucin. Kenapa Pastor senyum-senyum? Jadi gini Pastor, dulu bucinnya aku itu memang bahaya dong yang kayak gitu kan. Kita mencari kepenuhan di dalam pasangan, itu salah dong. Kita harusnya penuh di dalam Tuhan. Tapi masalahnya nih Pastor, saking saya ingin memenuhi diri saya dengan Tuhan ya, aku jadi berhati-hati sekali sama orang gitu. Jadi kadang-kadang aku straight kalau ngomong, maksudnya kalau menurut aku itu enggak ya enggak. Sampai ada laki-laki tuh banyak yang menjauh dari aku Pastor, malah sejak aku deket sama Tuhan Pastor. Malah sampai ada yang ngomong kayak dibilang aku dominan. Padahal menurut aku nggak dominan, aku tuh cewek penurut gitu. Tapi kalau menurut aku enggak ya enggak gitu. Aku tuh sejak deket sama Tuhan tuh jadi kayak lebih berani bicara ya tidak gitu. Gimana tuh Pastor? Ya idealnya sih sebenarnya kayak gitu. Tapi jadi cowok banyak mundur Pastor. Justru itu tujuannya. Kita bukan sayembara kan. Kita kan menselektif. Makanya gini, pernah kok diomongin di segmen sebelumnya. Setiap wanita diletakkan Tuhan tuh di balik hatinya Tuhan. Persis. Kenapa?
Supaya kalau laki-laki mau mendapatkan hati wanita tersebut harus menemukan hati Tuhan dulu. Baru emang begitu. Jadi kalau saya mau PDKT sama yang sekarang jadi istri saya berkewajiban untuk bersilaturahmi sama yang punya dia dulu. Minta lah. bapaknya dulu nih Iya, gitu ya. permisi dulu sama bapaknya, ya Tuhannya lah. Jadi sebenarnya itu proteksi Iya, buat aku ya. Iya dong. Makanya kalau dibilang sok jual mahal, dia memang mahal harganya. Dominan, cewek dominan gak nurut. Dianggapnya aku bukan perempuan yang Ya, penurut. Gitu. berarti kan Sedangkan terselektif. kadang-kadang di bawah-bawah tuh Alkitab perempuan harus tunduk. Nah, itu lah nggak masuk akal. Gimana tuh Mas? Iya, nggak bisa lah. Kadang laki-laki tuh makanya sekali loh. makanya membuat. perempuan itu diambil dari tulang rusuk, bukan tulang kaki yang bisa diinjek. Gitu. Dari hati. Justru kita bersyukur ya Pastor, berarti laki-laki itu bukan yang terbaik buat kita gitu Iya ya. dong, jelas dong. Sekarang kalau orientasinya orang mau PDKT lalu bermasalah dengan nilai-nilai yang kita percaya secara keimanan, berarti dia bermasalah dengan masa depan yang di dalam Tuhan. Guys, pesannya adalah kita jangan mau dibodoh-bodohin. Even mau bawa ayat Alkitab dibilang kita harus tunduk. Ingat kita itu berharga di mata Tuhan ya kan, Lester ya. Oke. Jadi kita lanjut nih ke pertanyaan aku udah selesai. Kita lanjut ke pertanyaan kalian. Yang kalian tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya buat kalian yang pingin banget kirim pertanyaan dan juga memberikan tema, kalian bisa hubungi kami di sini. Sudah? Sudah dicatat? Oke, good. Kita mulai masuk nih Pastor ya. Yap. Ke pertanyaan teman-teman semua yang ada di sini nih. Yang pertama, hello way out, aku lagi dijodohin teman-temanku sama satu cowok. Aku kan gengsi, tandanya apa kalau aku jatuh cinta sama cowok yang dijodohin sama aku itu? Gimana sih cara bacanya? Tandanya apa kalau aku jatuh cinta sama cowok yang dijodohin sama aku itu? Dan kalau aku nggak suka, gimana ya cara nolaknya? Minta masukannya ya. Iya. Makanya saya suka kisah percintaannya Adam dan Hawa. Ya, jadi Hawa itu tidak hanya disodorkan, tapi ditemukan oleh Adam. Gitu. Jadi kita tidak melempar ke floor gitu. Kalau saya suka gimana? Kalau saya nggak suka gimana? Lah, Anda yang ngerasain. Kalau Anda suka, jalani masa persahabatan, lihat, buka mata. Kalau kamu anggap itu adalah orang yang paling tepat untuk mendampingi seumur hidup, ya silakan jalan, putuskan. Jadi jangan biarkan orang lain yang memutuskan dari tanda. Makanya ya jodoh perjodohan tuh ya plus minus lah, tapi kayaknya sulit karena harus dibangunnya secara persahabatan yang real, bukan dikondisikan gitu. Jangan dikondisikan dan kayak tadi juga jangan sampai dikelabui juga ya Pastor ya. Iya. Makanya tadi Pastor bilang bangun persahabatan supaya kita bisa lihat realnya dia. Iya. Dia mencintai kita di dalam Tuhan nggak? Atau justru membrainwash kita supaya kita terpaksa jatuh cinta sama dia? Iya, itu dia. Ya kan? Itu dia. Itu banyak soalnya zaman sekarang trik-trik aneh itu banyak sekali. Terus gimana cara nolaknya nih Pastor? Kadang kita nggak enak udah dijodohin ya kan? Gimana tuh katanya? Ya nolak dengan tegas lah, kalau kayak gitu nggak bisa nolak standar gitu. Jelas, tegas, ya kan? Dan kamu berhak. Iya. Gitu, ingat aja kamu berhak memutuskan atas Dan hati kamu. kalau tiba-tiba jatuh cinta sama orang lain selain yang dijodohkan ya feel free aja. Iya betul. Itu hak kamu, jadi jangan takut buat nolak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo Kak, emang bener kalau jatuh. Aduh gimana sih aku bahasa. Halo Kak, emang bener kalau jodoh kita itu ada di dekat kita. Misal teman sekolah atau teman gereja, terus kalau nyari jodoh di sosmed, terus kitanya jatuh cinta, salah nggak? Gimana tuh Pastor? Ini yang ngajarin siapa ya jodoh harus dekat ya? Jauh di mata, dekat di hati, ada loh lagunya loh. Ya jodoh akan membuat orang yang jauh jadi dekat. Merasa itu, dekat, ya, itu kali maksudnya. Ya. Nah ini perjodohan online ya gimana ya? Kalau saya kayak rasanya sulit sih, jujur aja sulit ya sih. Itu tadi Pastor bilang, ya kan? cintanya di-download, anaknya di-download. Gitu. Iya, minimal tuh foto diedit lah pasti minimal. Iya kan? Iya kan? Dia Foto dan tuh diambil diedit momen lah. yang bagus-bagusnya. Iya. Ya, benar-benar. Iya kan? Caption di filter yang bagus. Iya ya kan? gitu. Biasanya. Dan sulit sih. Sulit ya? secara online tuh berarti yang kayaknya terbangun adalah imajinasi. Oh.
Ya imajinasi aja Halusinasi. karena chemistry-nya gimana ya secara online ya gitu Iya. loh. Kayaknya Betul, bukannya betul. nggak bisa, tapi kalau nyari jodoh di sosmed tuh ya saran saya sih lebih bagus enggak sih. Ya sosmed, bermain sosmed aja udah. Iya benar. Kalaupun misalnya kalian menggunakan sosmed itu ya tetap harus menjalin hubungan real, ketemu. Iya. Jadi karena kan kita bisa ngelihat dari mata ke mata dia real atau enggak. Iya. Kadang kalau mata bohong kan kelihatan ya. Gitu. Terus dari gestur tubuhnya gitu menunjukkan dia tuh real atau bohong kan kelihatan. Jadi lebih baik ketemu dan kamu benar-benar ngelihat lingkungannya, Iya. keluarganya, Dan temennya seperti apa. Ini penting sih, hati-hati dengan semua persahabatan dan hubungan percintaan di sosial media. Karena apa istilahnya, ada banyak kasus pemerasan yang terjadi. Ya, ketika Penipuan. pacaran udah lama. Bahkan ada yang pernah dibunuh kan, Pastor. Ya. Terus ini pacarnya minta foto vulgarnya, habis itu diancam, dimintain duit, di apa dan semua, dan itu hati-hati banget tuh guys. banyak sekali terjadi. Ya kan? Benar. Pokoknya kita harus sadar lah ya, cinta itu pakai logika juga gitu kan. Tuhan menciptakan kita hati sama otak ya. Jadi yang hati doang dipakai, otak yang gak dipakai guys. Frontal banget aku ngomong ya. Oke, lanjut nih Pastor. Halo Pastor, emang salah ya kalau orang tua ngejodohin kita dengan wanita pilihan mereka? Yang saya tahu di Alkitab Ishak aja dijodohin sama bapaknya. Ini abang saya sok jual mahal soalnya. Minta advice-nya ya. Iya. Ya ada sih istilah Siti Nurbaya ya, kita tahu ya. Ada. Ya, tapi Mau atau enggak itu tetap keputusan kita ya Pastor. baliklah ke prinsip bahwa kita lah yang menentukan, satu. Kedua, kenapa kita yang menentukan? Karena kita perlu punya klasifikasi yang tepat untuk memilih orang yang akan jadi pendamping seumur hidup. Gitu. Jadi kalau kita berdasarkan hanya perjodohan aja, tanpa ada satu hubungan persahabatan dan kemampuan kita untuk memilih dan menentukan klasifikasinya, maka akan sulit mempertahankan sih menurut saya. Jadi terpaksa jalaninnya ya. Base-nya adalah perjodohan. Gitu. Jadi sebenarnya sah-sah aja ngejodohin, tapi jangan maksa gitu loh guys, ya Pastor ya. Karena koneksi itu penting, hubungan sahabat itu penting gitu untuk membangun masa depan yang lebih baik gitu. Halo Pastor, saya jatuh cinta sama pacar kakak saya. Waduh, kamu kok pelakor buat kakakmu sendiri. Saya tahu ini salah. Bagaimana caranya menghindari perasaan ini? Ya, bisa aja sih memang cinta muncul. Itu gimana Pastor? Ya, jadi ada beberapa hubungan yang kayaknya sulit berhasil. Salah satunya adalah berhubungan atau berpacaran atau jatuh cinta dengan orang yang salah. Dengan orang salah adalah istri orang, pacar orang, ya kan? Yang bukan istilahnya haknya dia lah. Nah caranya, makanya kan gini, kadang-kadang karena dasarnya dari rasa suka, nah kita tuh perlu melatih, ya ini istilah, tahu deh istilah ada nggak ya, olah rasa. Mengelola rasa, iya. Mengelola rasa cinta itu, makanya perlu Tuhan. Kalau nggak kita nggak akan, itu yang saya bilang liar, kita bisa suka sama siapa aja. Sama gitu. kucing pun bisa suka Ya, kan? sama siapa aja, ada yang nikah sama boneka, ada yang nikah sama pohon, ya kan? Hasrat itu jangan dibangkit-bangkitkan. Iya. Oh kalau kata di Alkitab jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Ya, Itulah makanya perlu filter-filter dulu ya Pastor. iya betul. Itu salah nggak pernah salah, karena itu real, gitu. Kok saya suka sama suami orang ya, sama istri orang ya, rasa itu nggak pernah salah, tapi kalau itu mulai dijalankan, itu menjadi salah, gitu. Nah, bagaimana caranya melibatkan Tuhan dalam meredam bahkan menghilangkan orientasi jatuh cinta yang ada dalam dirinya, gitu. Yang paling penting kan adalah memblok realisasinya. Iya. Memfilter mana yang layak, mana yang tidak untuk kamu cintai gitu ya. Kalau udah tahu, udah sadar nggak layak, iya jangan dilanjutin. Gimana caranya meredam? Nah, gimana tuh Pastor? Meredam itu saya bilang, kalau nggak ngelibatin si Pemilik sang cinta itu, si cinta itu. iya, dan mengizinkan si sang cinta itu mengelola rasa jatuh cinta kita, maka kita akan sulit. Akan liar. Orang itu realnya kita kok. Oh jadi sarannya kamu fokus dulu ke Tuhan, si sang cinta ini. Kayak gini, Ji.
detik seseorang menikah, laki-laki menikah dengan istrinya, maka di detik yang sama setelah menikah, laki-laki akan menemukan wanita yang lebih cantik, lebih rohani, lebih baik, lebih pengertian, masakannya lebih enak. Pasti ketemu. Demikian juga dengan sebaliknya. Berarti kan cinta yang di dalam Tuhan ada satu chord utamanya adalah komitmen. Komitmen. Ya. Nah komitmen itu kan butuh berpikir, bukan cuma merasa ya Pastor ya. Iya. Nah, karena kita harus mempertimbangkan kamu bisa nggak nih komitmen sama hal ini sampai 50 tahun ke depan. Sekarang atau 50 tahun lagi. Lanjut Pastor. Dear Way Out, aku lagi dalam masa-masa sulit untuk jatuh cinta lagi. Wah trauma nih. Karena habis putus cinta beberapa bulan lalu. Minta advice gimana supaya saya bisa buka hati buat yang lain. Ya. Saran saya sih adalah libatkan Tuhan dalam pemulihan secara total dan sempurna. Dan pastikan dulu kita sudah pulih secara total dan sempurna sebelum menjalankan satu hubungan yang baru. Karena kalau enggak kita akan memanfaatkan pasangan kita yang baru untuk memenuhi kebutuhan karena lukanya itu. Kerapuhan tadi yang Pastor bilang tadi ya. Dan itu akan menjadi masalah baru. Oke, akhirnya jadi compare, nuntut. Ya betul, kan Pastor ya? Betul. Sedangkan yang namanya hubungan itu kan harus saling mengasihi gitu ya. Saling gitu. Berarti kita harus penuh dulu nih dalam Tuhan. Kalau kita udah penuh dalam Tuhan kan kita bisa memberikan kasih itu tanpa nuntut gitu. Terus kalau misalkan dia tidak memberi kasih, itulah logika kita harus jalan. Karena namanya hubungan itu harus sepadan. Oke Pastor, jadi untuk dari 5 pertanyaan ini Pastor ada masukan gak nih buat teman-teman dalam memilih cinta yang benar? Jadi ketika kita jatuh cinta, kita harus juga melibatkan Tuhan untuk mengelola cinta itu. Mengelola rasa jatuh cinta itu. Ya, jadi tidak diredam, tidak dimatiin, tapi dikelola kemampuan kita untuk mengontrol. Sebenarnya nggak bisa dikontrol sih, dikelola rasa jatuh cinta itu. Sehingga rasa jatuh cinta itu tetap dalam koridor yang tepat dan akhirnya tidak membuahkan perbuatan-perbuatan yang akhirnya menjadi sebuah kesalahan fatal. Contohnya ketika Raja Daud itu tidak memutuskan berperang satu saat, dia ada di istananya, lalu dia melihat Batseba lagi mandi. Lalu muncullah sebuah ketertarikan. Keliaran. Gitu. Ya kan? Selain mungkin nafsu juga, muncul juga jatuh cinta yang salah pada istri orang. Nah, ketika kita tidak mengizinkan Tuhan meredam, maka yang dilakukan Raja Daud adalah melakukan tindakan yang salah. Pertama, ya dia ambil istri orang. Kedua, ya dia secara tidak langsung dia bunuh suaminya. Dosanya numpuk, iya. Nah, itu pentingnya olah rasa jatuh cinta itu. Oke guys, masih banyak pertanyaan kalian yang harus kita jawab, tapi nantikan di segmen berikutnya. Guys, oke, kita masuk ke pertanyaan kalian yang berikutnya. Siap ya, Pastor? Siap. Minum dulu aku. Karena kayaknya kalau udah ngomongin cinta tuh banyak kasusnya, Pastor. Ini salah satunya nih. Halo Kak, kenapa ya orang tua saya selalu nggak suka sama pacar-pacar saya? Jatuh cinta kan nggak bisa diatur. Saya harus bersikap gimana ya ke orang tua? Ini hal yang menarik nih. Iya. Ketika kita jatuh cinta sama seseorang, tidak serta-merta orang tua kita akan setuju. Iya. Bisa jadi kayak gini, serba salah. Iya. Tapi ini kan udah hampir semua pacarnya ya. Hampir semua pacar ya, gimana tuh? Jadi kan ada problem mungkin bisa jadi di bagaimana overprotectingnya dari orang tua, atau dia memang nggak bisa milih pacar yang benar. Gitu bisa ya? jadi dua. Bisa jadi dua-duanya. Iya, gitu. Jadi solusinya gimana tuh? Solusinya ada gini, lakukan aja bagian kita. Ketika kita jatuh cinta, lalu kita memegang rambu-rambu, ya kan? Salah satu rambu yang kita pegang di dalam Tuhan adalah tetap menghormati orang tua. Betul, karena sudah ada di firman Tuhan. Iya. Itu. Lalu memfasilitasi hubungan kita dengan orang tua. Memperkenalkan, ngambil waktu, ngajarin cara komunikasinya. Gitu. Jangan minta orang tua kita yang beradaptasi sama pacar kita, wah itu kurang ajar. Itu kurang ajar. Iya, itu kurang ajar. Ya kan? Ya, dan terbiasalah dengan itu.
Dan mungkin bisa ini ya pasarnya, maksudnya komunikasi dulu ke orang tua Iya. sebelum memilih. Jadi maksudnya sebenarnya pasangan seperti apa sih yang diharapkan orang Iya. tua buat kita? Karena kan Betul. pasti orang tua mengharapkan yang terbaik. Iya. Nah, jadi sebelum kita jatuh cinta sama orang lebih dalam, kita filter dulu kayak tadi Bisa, kan. iya. Filter dulu, oh kayaknya nih ciri-cirinya masuk nih sama orang tua gue. Terus bawa kenalin ke orang tua. Kalau masih nggak oke juga, baru deh tuh komunikasiin ke orang tua untuk mengenal kebaikannya pasanganmu. Komunikasikan ke pasanganmu untuk belajar menghormati dan menghargai dan mencintai orang tuamu. Iya, betul. Di situ baru akhirnya terjadi nih komunikasi yang bagus ya Pastor. Iya. Mudah-mudahan saya doakan akhirnya ada yang jadi gitu. Ya Pastor ya? Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo, berapa waktu lalu ada perempuan yang menyatakan cintanya ke saya. Saya belum jawab, dia teman baik saya selama ini. Saya harus bagaimana? Kenapa Anda nanya saya? Kamu cinta nggak? Hah? Oke, ini acara way out. Kita tetap Oke. harus memberikan jalan keluar. Oke, gimana Pastor? Ya. Dia teman baik saya selama ini, ya kan? Mm-mm. Dan sekarang memang zamannya perempuan juga menyatakan cinta ya. Iya, Ya, dengan terbukti dong. iya betul. Perempuan ini kan dia kan pasti laki-laki. Iya, betul. Ya, gitu. Ya tanyakan sama diri kita gitu. Mau atau enggak? Inikah orang yang kita mau apa Hmm. enggak? Inikah yang mau kita jalani? Orang ini siap nggak untuk nanti menjalani hubungan sampai ke jenjang pernikahan? Mhm. Nah, jadi akan dikembalikan ke kita, apalagi teman baik. Harusnya referensi tentang informasi tentang Lebih wanita jelas ini ya? udah lebih Udah jelas jelas. dan kembali. Heeh. Silakan putuskan. Tinggal- Kalau kita berdua yang putuskan, nanti kalau ada apa-apa kalian akan bilang, loh kata teman-teman WOT kok gini, ini gara-gara teman WOT nih, Marji nih. Emang nih Pastor ya hari nih. Iya, ini gara-gara ini nih, katanya begini, suruh lanjut. Ya, habis Terus gimana? kalau enggak, terus dia mirip sama orang lain, nah gimana sih? Kok jadi saya yang dapatnya undangan tapi dia sama orang lain, ini gara-gara WOT nih. Aduh, pokoknya intinya sebenarnya bagus sih. Kamu udah lebih kenal sama sahabat kamu sendiri, udah teman baik kan, udah real ya Pastor, udah Iya. lebih jelas. Tinggal kamu nyaman atau enggak. Kalau nyaman ya hayo lanjut. Tapi kalau enggak ya udah. Jangan dipaksain, jangan Iya. karena nggak enak juga sama teman baik terus akhirnya terpaksa terima keputusan kamu. Ya kan Pastor ya? Ya, Kalau nyaman, hayo juga lanjut sudah. Nggak usah gengsi-gengsi ya Mak. Nggak usah gengsi-gengsi sama sahabat sendiri. Gitu loh. Oke lanjut, highway out CLBK sedang terjadi kepada saya. Kami komunikasi lagi via sosmed dan berlanjut ke WhatsApp. Kali ini saya yakin dia yang terakhir. Minta sarannya apa yang harus saya lakukan. Saya mau ajak dia nikah. Wow, ya. cowok nih berarti kayaknya. Iya, iya. Oke. Nah keyakinan itu yang harusnya dipertahankan secara konsisten. Mhm. Jadi sekali lagi, putuskan aja. Jangan meletakkan keputusan Di WA di WA. Kami bukan apa kita mencari jalan bukan mencari bukan keputusan. memutuskan. Bukan memutuskan. Iya, iya, iya. Kita bukan Iya, bukan iya. memutuskan. Iya, iya, iya. Supaya lu katanya Marji suruh ngegas nikah. Tapi ternyata gini gitu. Tapi al bagusnya apa sih di sini? Apa? Dia udah mau berpikir soal pernikahan. Itu Ngomong- loh. iya, itu Berarti kan- dia lebih mau tanggung jawab nih cowok. Iya. Karena menurut saya tuh gini. Pacaran tanpa memikirkan akan menikah nanti, Mhm. itu kayak orang main bola nggak ada gawangnya. Iya betul. Iya kan? Muter-muter nggak jelas. Iya, kenapa- Akhirnya kenapa- nanti jadi dosa. Betul. Itu Iya kan? nah itu poin. Iya Jadi kan? gini, pacaran yang masa pacaran yang bertumbuh adalah yang ada juga pertumbuhan secara emosional. Mhm. Makanya kalau saya menyarankan pacaran terlalu lama, iya Kak kami akan menikah, bagus. Kapan? 8 tahun lagi, kelamaan. Itu kelamaan. Kenapa? 8 bulan lagi gitu. Kenapa? Kan dalam pacaran kan ada rambu-rambu, Heeh. ya kan? Ada yang bilang nggak boleh pegangan tangan, Hmm. kecuali nyebrang jalan. Hmm. Ya udah kita nyebrang aja seharian terus. Bolak-balik Ngapain lampu ya merah. pegangan tangan. Tapi gini, kan gini ya, nggak tahu nih, Marji pernah ngerasain apa nggak? Kalau orang pacaran, pegangan tangan pertama kan gimana gitu kan. Tapi setelah 3 bulan, ya biasa aja pegangan tangan. Iya, iya. Pasti pinginnya lebih Iya. entah begini kayak Iya, apalah gitu-gitu. glendotan gitu. Nah, tapi ketika itu bertumbuh tuh, yang Heeh. yang itunya kan, Perasaan lebihnya glendotannya itu, apa iya, semua, iya. harus ada di blok satu yang nggak boleh. Oh Iya iya dong. iya 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 iya. Ketika yang di blok ini
nggak boleh ini durasinya panjang. Oh, 8 tahun. Seberapa kuat sih lu Nah, ya kan? itu dia. Iya, betul. Kayaknya nggak sehat juga. Jadi nggak sehat. Iya, karena bagusnya adalah berprogresif, bertumbuh. Makanya harus ujungnya nikah. Heeh. Karena secara ketertarikan fisik pun ya nggak mungkin lah nggak ada progresnya gitu. Iya betul. Dari Pasti pegang ada step by tangan, step, gelendotan, terus pelukan dan sebagainya, blok. Dan seberapa lama kita menahan gejolak itu kan kadang-kadang malah akhirnya jadi dosa gitu nanti kalau Itu dia. karena kita nggak bakal kuat tahan lama-lama kan gitu Betul, ya Pastor ya. Jadi betul. mending kalau memang udah oke, udah nikah aja gitu. Ya kan? Gitu sih ya Pastor ya. Ya. Cuman gimana Pastor kalau dia misalnya dari segi finance dan lain-lain ngerasa belum siap? Kalau dia belum siap berbicara fix tentang sebuah pernikahan, ya jangan masuk dalam kelarutan yang dalam. Karena memang pada dasarnya belum ada persiapan. Jangan masuk dalam sebuah hubungan yang udah makin intim, sedangkan goalnya belum. Nah, maka dalam konseling pernikahan saya tanya 2 hal penting ini. Ada yang pertama, mereka pacaran tapi belum terlalu yakin bakal menikah sama dia apa enggak. Ya lihat nantilah. Yang kedua, mereka yakin. Nah, itu harus ada progresifnya. Sampai kapan nggak yakinnya? Gitu. Tapi kalau tidak mau membahas sama sekali soal pernikahan ketika pacaran, itu akan sulit. Tapi itu bukan culture banyak orang sekarang sih. Kayak lebay amat sih, baru juga pacaran masa mikir udah nikah kayak apaan aja sih. Iya banyak kayak begitu. Padahal sebenarnya culture yang ini tuh membahayakan ya Pastor Iya, ya. betul. Padahal Tuhan udah memberikan apa ya bahasanya ya, kayak fasilitasnya nih yuk buat menikah untuk hubungan yang kudus di dalam Iya. Tuhan gitu. Dijagain Tuhan loh sebenarnya hubungannya itu ya kan. Oke lanjut Pastor. Halo, bagaimana caranya menetapkan hati kepada satu wanita saja? Playboy ini kayaknya. Saya mau menghilangkan cap playboy yang benar yang disematkan kepada diri saya. Ya, pertanyaan menarik. Bentar, kamu ngaku nggak kamu playboy? Gimana Pastor? Jadi gini, bagaimana cara menetapkan hati kepada satu wanita? wanita saja. Itu hanya bisa dilakukan caranya ketika seseorang mengucapkan janji nikah dalam pernikahan. Berarti yang harus dipersiapkan adalah cari tahu semua informasi yang berhubungan dengan komitmen. Inti dari berpasangan adalah komitmen, bukan rasa. Nah kalau rasa tanpa komitmen jadi playboy lah pasti. Gitu. Komitmen jadi part penting di dalam bangun hubungan. Komitmen ya. Jadi kalau kita belum menguasai atau belum menghendaki atau belum rela berkomitmen ria, ya jangan membangun hubungan lah. Itu akan saling merusak sih. Tapi dalam pernikahan sendiri banyak juga yang masih ke kanan ke kiri tuh Pastor. Ya berarti kan dia tidak merespek nilai komitmennya. Kekuatan pernikahan di mana sih? Di komitmen. Makanya buat saya janji nikah itulah dasar dari kekuatan pernikahan selain blessing dari pendeta. Karena semua akan kembali ke komitmen. Ya saya orangnya nggak bisa terlalu komitmen, jangan nikah. Karena nikah adalah komitmen. Makanya tadi Pastor bilang harus pelajari, mengerti dulu arti komitmen dan mempelajari ya. Ya. Isi firman Tuhan tentang komitmen, baru kamu bisa beneran komitmen sama satu perempuan. Kita kan tahu. Karena komitmen bukan cuma di mulut itu Betul. Pastor ya. Hidup dalam Tuhan, kitabnya aja ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian. Tuhan berjanji, saya berjanji. Klik. Gitu. Ada perjanjian, ada begitu banyak perjanjian yang dibuat. Perjanjian itu adalah dasar dari bangun hubungan. Kalau tidak siap berjanji, artinya dia tidak siap. Jadi kalau ada orang mau bangun hubungan, lalu kayak TTM-an gitu, jelas dia nggak komitmen. Gimana bisa ngejalanin hukuman? Ya kita kakak adik aja, nggak ada kakak adik kayak gitu. Ya kita pokoknya nyaman nggak nyaman ya udah kita jalanin aja. Ya status ya, ngapain kita buat status nanti juga putus lagi. Oh nggak gitu cara berpikirnya. Nggak gitulah. Gitu. Pentingnya komitmen ya. Jadi mungkin sebelum kamu komitmen sama pasangan, komitmen dulu ke Tuhan kali ya. Jadi kamu lebih bisa merespek arti komitmen itu. Gitu. Betul sekali. Oke, lanjut.
Pastor, apakah jatuh cinta itu pilihan atau perasaan yang harus dinikmati saja? Wih, dinikmatin saja, siapapun orangnya. Waduh, gimana tuh Pastor? Pilihan dong. Pilihan, iya dong. Masa cuman perasaan saja, siapapun, ntar boneka juga kamu rasa-rasa jatuh cinta, ya kan? Iya. Pilihan. Jadi pilihan tadi itu, Pastor bilang pilihan, komitmen, terus. Karena rasa nggak pernah stabil. Iya betul. Rasa nggak pernah stabil, tapi pada saat kita memilih dan kita berkomitmen itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi kamu akan lebih hati-hati menghargai cinta itu, guys. Oke, Pastor. Jadi kesimpulannya mengenai jatuh cinta tuh gimana? Coba Pastor kasih kita dong pandangan supaya kita anak muda ini lebih waras ya, mawas diri juga gitu untuk mengartikan arti cinta. Ketika kita sedang merasa jatuh cinta, maka itu adalah pertempuran batin di mana rebutan tempat yang terbaik dalam batin kita. Dan harusnya pertempuran itu dimenangkan oleh cintanya Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang kita izinkan menempati satu ruang yang seharusnya ruang itu adalah milik Tuhan. Ketika kita berhasil menempatkan Tuhan di tempatnya, maka Tuhan akan menempatkan kita di tempatnya. Dia temukan kita dengan pasangan yang terbaik, di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, lalu akan melakukan hal-hal yang terbaik juga. Masih bisa nanya nggak kalau kita tahu itu yang benar-benar dari Tuhan tuh gimana, Pastor? Jadi gini, temukan hati Tuhan dulu. Jadi ketika misalnya kayak gini, di mana sih kita tahu caranya? Tahu ini uang asli atau palsu. Pelajari yang asli, jangan pelajari yang palsu. Sehingga cinta kita sama Tuhan terfilter. Dengan kita tahu bahwa ini dari Tuhan apa enggak. Dan jadi kita memutuskan ini dari Tuhan, ini enggak. Karena kita punya filter. Kita tahu seperti apa sih cinta itu sebenarnya. Walaupun kita udah tahu filternya dari Tuhan begini, terus gejolak di hati kita tuh menolak dan menyakiti diri kita. Ya, kita akan filter dengan itu. Ketika kita jatuh cinta sama istri orang, maka kehadiran Tuhan di dalam batin kita akan memfilter itu. Kita tetap harus pakai otak buat pilih yang dari Tuhan ya Pak. Iya. Even itu sakit. Iya dong. Wow, yes, benar. Karena cinta yang benar itu adalah cinta yang mau berkorban untuk kebenaran. Oke teman-teman, kita udah ngebahas tadi topik tentang percintaan. Dan kita Way Out akan terus memberikan topik-topik yang menyenangkan hati kalian, menjawab semua pertanyaan kalian. Terima kasih banget kalian udah menyimak. Semoga Way Out benar-benar bisa menjadi jalan keluar buat teman-teman ya Pastor ya. Menjadi berkat buat kita semua supaya kita bisa menjalani hidup dengan baik dan benar di mata Tuhan. Oke, sampai jumpa lagi bersama saya Margaret Siagian dan juga Yeri Patina Sarani. Oke, sampai jumpa di Way Out berikutnya. Bye-bye.